Kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu. Hiran FX. Ya, silakan. Hiran. Shalom semuanya, salam ya. Saya nggak bisa membaca satu persatu komentarnya ya. Ya, Hiran FX. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam Bang Edi. Selamat malam, Hiran. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Puji Tuhan, akhirnya doa saya terjawab. Saya pengen sekali gabung di live-nya Bang Edis. Iya, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Edis TV. Baik, kita kasih turun ya. Teman, sekali lagi teman-teman ya. Ini kayaknya banyak orang ini nggak ngerti apa gitu ya tujuan channel ini diadakan. Susah. Teman-teman sekalian, nih saya kasih info lagi ya teman-teman. Kalau kalian mau naik sini teman-teman, nggak usahlah heboh-heboh, tidak usahlah kalian ini merasa bahwa kalian ini naik ke sini itu apa ya, seperti ketemu dengan siapa gitu, biasa-biasa saja sih. Ada apa sih? Teman-teman sekalian, tidak usah memperlakukan seseorang itu seperti bagaimana gitu, biasa saja, biasa-biasa saja teman-teman ya. Ini forum diskusi ya, forum ada sesuatu yang mau didiskusikan begitu. Jangan naik itu cuman kayak bukannya apa-apa teman-teman. Nanti kalau seperti itu forumnya saya biarkan, nanti akhirnya jadi seperti itu terus ya. Jangan lebay. Kok malah bilang saya yang lebay? Justru orang-orang yang datang itu yang lebay. Nggak usah lebay teman-teman, biasa saja, biasa saja. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan naik, kalau ada yang mau dibahas silahkan naik begitu. Ya, kita kasih naik ada sebentar. Saya pilih dulu ya orangnya ya. Sabar. J, ya silakan J. Ya, selamat malam saudara Jai atau Jay manggilnya. Silakan. Guys, ya assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera dulu, Jay. Oke bang, mohon izin nih. Jaringan lagi ini nih, bang. Ya, berarti Anda termasuk orang-orang yang budak. Ya udah di bawah sana. Heran, kurang gimana sih saya ngomongnya sama orang-orang ini. Aduh. Teman-teman kalau mau naik sini kamera nyala, jangan disuruh nyala kamera ngomong yang lain. Itu sudah syaratnya di sini. Kalau kamu naik ke sini nyala kamera. Kadang-kadang orang naik ini kayak mau pansos gitu. Ya coba. Udah kita beginikan pun, udah kita bikin sengit, udah kita bikin menjengkelkan begini pun, masih aja mereka itu naik. Mereka memang budak atau bagaimana gitu loh. Ya. Cahaya Iman, silakan. Iya, udah dibilang kalau naik nyala kamera. Sebelum ngomong itu kamera nyala dulu.
Ya silakan. Cahaya Iman. Cahaya Iman. Anda dengar? Iya. Oke. Ya silakan nyala kamera dulu baru ngomong. Jangan ngomong sebelum kamera nyala. Silakan. Ayo silakan. Macet. Apanya, Mat? Jangan gelap-gelapan bang. Abang kok gelap itu nggak kelihatan apa-apa. Des, mau nanya Des. Iya mau nanya boleh, tapi kamu jangan gelap-gelapan. Nanti Ya, kamu jadi nabi. Bentar ya. Sudah dibilang jangan main gelap-gelapan. Nah, itu gelap-gelapan masian. Coba pindah ke tempat yang terang dulu. Pindah sana. Padam di sini, padam. Ya. Tunggu nyala dulu lampunya, baru kamu naik lagi ke sini. Mana? Saya ini sudah ngomong sampai berbusa-busa loh. Kalau misalnya kalian itu tidak punya ilmu, nggak jelas mau ngapain, malu dilihat orang, nggak usah naik. Yang nyuruh kamu naik tuh siapa, pean? Harus bagaimana saya ngomongin sama orang-orang ini ya? Aduh, gimana ini. Saya sudah ngomong berkali-kali, kalau kamu mau naik sini, pastiin dulu kamu itu mau ngomong apa yang jelas. Jangan sampai sini itu, wah saya senang bisa ngomong. Itu nanti kalau saya kasih izin begitu satu, yang lain semuanya begitu. Jadi sejam nanti cuma nerima yang begitu-begitu doang. Ini forum diskusi teman-teman, forum diskusi. Atau kalau misalnya kalian mau kita bikin channel ini hanya sekedar channel-channel seperti itu, saya juga nurut. Tergantung apa kalian maunya seperti itu. Naik ke sini terus, wah senang saya bisa ngobrol. Nanti yang lain juga senang saya bisa ngobrol. Datang lagi juga saya bisa ngobrol, senang. Lagian itu bohong begitu. Kenapa nggak bisa inbox aja sekalian? Kan bisa kirim pesan sama saya, bang saya mau ngobrol. Gitu kan bisa. Kenapa harus pas live begini ngomongnya? Begitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ini ada yang mengajukan permintaan naik ini 39 orang teman-teman. Tapi dari nama-namanya ini, coba nih kita kasih naik ya. David Laya. David Laya. Oke, sudah turun ya. Apo Pundo. Ini siapa Pundo, ini pasien saya setahun yang lalu, ini nggak tahu udah waras belum dia ini. Masih gila kau, Kudis? Apo Pundo. Kenapa kau bilang saya masih gila? Yang gila itu adalah orang-orang yang menyembah mayat dalam kubur. Masih ribut juga kau, Dis. Ya silakan, Apo Pundo. Apa lagi, Apo Pundo. Dis? Begini Apo Pundo. Coba saya mau tanya dulu sama kamu Apo Pundo. Saya terusik ini dengan satu statementmu nih. Kenapa kau bilang saya masih gila? Seharusnya pertanyaan itu kau tanyakan kepada dirimu sendiri loh. Aduh, Kudis. Kau ini kan ribut aja sekarang nih. Gak ada main damainya hidupmu ini. Nggak pusing kau, Kudis. Yang ribut itu kalian gimana? Nggak ada ribut. Siapa yang ribut? Saya tanya, siapa yang ribut? Barusan saya Siapa yang kemarin saya dikirimin video-video. Setiap bulan Ramadan selalu saja ada kalian-kalian yang ribut. Baru saja Nggak terjadi ada kami itu ribut. ada. Yang ribut kan kau sekarangnya. Muter balik fakta aja.
Barusan saya dikirimin video, ada seseorang lagi makan. Nah, waktu lagi makan digebukin katanya sama orang. Tuh. Kan itu kalian. Betul. Biarin aja lah dia. Hai, Ngapain tuh. perlu pusing kita? Memang kalian ini dari dulu penuh kekerasan karena sudah diwariskan sejak zaman itu. Nabi yang di kuburan. Kudis. Kamu pikir yang saya katakan itu bukan fakta? Apanya? Yang Ya, memukul tidur sana, kepala tidur, anak iya, laki-laki tidur di sana. belakang tuh. Ya, tidur sana. Apanya lagi katanya? Ya silakan. Nah, saya mau kasih naik diskusi sama orang yang agak waras dikit lah. Ya. Gini teman-teman, saya itu teman-teman udah capek loh diskusi dengan orang-orang awam. Capek saya. Setiap naik diajak ngobrol nggak nyambung, IQ-nya 78 gitu. Saya pengen diskusi itu sama orang yang agak sedikit warasan lah. Kalau kita cari dari mereka yang waras tuh susah. Seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Jadi kita cari yang agak sedikit warasan lah ya. Kita kasih naik, ada AA Rizky. Halo Bang Edis. Ya silakan. Halo Bang, AA Rizky. Silakan nyalakan kamera dulu. Oh langsung. Edis. Nah, kalau gini kan enak kan? Gini loh diskusi. Oh, enak dong. Bang, saya mau tanya dulu, abang ini muslim? Sudah Muslim sering dong, nonton- Muslim. Sudah sering nonton channel Lapor Edis didukung TV? Waliadin. Dukung Waliadin. Sudah sering nonton channel Edis TV? Oh, sering banget. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Apa? Gimana ya Bang ya? Kenapa di Kristen itu Yesus itu dituhankan? Berarti Anda nggak pernah nonton Edis TV? Bohong Anda itu. Kan saya nanya Bang. Nanya. Iya, kalau Anda nonton Edis TV, tapi pertanyaan Anda itu berarti Anda dusta. Karena itu pertanyaan yang sudah basi dan sudah dijawab 1000 kali. 1001 kali itu udah dijawab. Oh, begitu ya Bang ya? Iya. Gimana Anda mau bertanya pertanyaan yang sudah sering dibahas di sini? Harusnya harusnya itu saya tanya balik kepada Anda. Kenapa Anda Kenapa saya bisa Kenapa dibilang Anda setan? Kenapa Anda menuhankan Muhammad itu seharusnya? Loh. Kenapa bisa begitu Bang? Ya itu harusnya kau jawab gimana? Loh, karena Muhammad itu nabi terakhir Bang, yang tidak diakui sama Tuhannya Abang, pengikutnya Abang. Iya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau minta-minta kepadanya? Ya Rasul. Ya Kalau Rasul, sudah menuhankan. ya Rasul, betul? Enggak lah. Enggak ngaku, bukan enggak. Coba gimana kalau Anda bersalawat? Kalau Anda bersalawat gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Terus wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. terus Simpel aja, enggak usah ya, panjang-panjang. kalian beranu nggak bernyanyi nggak? Ya Rasulullah, ya Rasul, ya gitu, betul nggak? Betul nggak? Loh, Jangan bohong, betul? enggak lah. Kenapa bohong? Ini bulan Ramadan, Bang. Oke, Nggak mau boleh saya bohong. tunjukin video kalian rame-rame begitu. Nyanyi-nyanyi ya Rasulullah ya Rasul Habibullah gitu. Mau saya tunjukin? Tapi kan Bang, hakikatnya tetap Bang, semua agama itu baik. Kenapa Abang bisa? Malah lari Islam. semua agama baik.
Kita bukan membahas mengenai semua agama baik. Kita sedang membahas mengenai betul tidak kalian melakukan hal seperti itu. Kok kamu lompat? Ini Enggak, Bang, gimana karena di setiap diskusi kita ini? surat ini Bang ada yang disebut namanya Rizky, Nur Muhammad. Rizky. Ya, Rizky. Bang. Iya. Kita ini kan tadi berangkat dari pertanyaanmu. Kenapa kamu menuhankan Yesus, betul? Betul. Oke, nah makanya sebenarnya kalau kamu betul-betul sering nonton channel saya, harusnya pertanyaan itu dibalik. Kenapa kamu menuhankan Muhammad? Abang itu menjelaskan sinyalnya berarti sudah tidak ada Sinyal. izin dari Yesus. Gitu kan abang nih. Dijelaskan sinyalnya engineer, maksudnya gimana? Ini orang ini. Ya di bawah dulu sana. Nggak Ya pakai tidur di bawah sana. pelajaran. Mau dijelaskan nggak ada sinyal dari, maksudnya apa sih? Yang menjadi di sini tuh ya, yang menjadi di standar ganda itu adalah kalian itu tidak mau mengakui perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan bahkan di jalan-jalan raya. Bukankah di jalan-jalan raya kalau misalnya kalian lagi ada acara, kalian begitu sholawatan, lalu bernyanyi-nyanyi, ya Rasulullah, ya Habibullah, kan begitu-begitu kan? Kalian saja memanggil-manggil Muhammad. Terus kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, kau bilang menuhankan. Kau manggil-manggil Muhammad, enggak? Gimana? Gimana sih? Janganlah kita ini berstandar ganda. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Ridwan, ya silakan Ridwan. Halo. Ya, selamat malam saudara Ridwan. Malam Bang. Ya, Bang Ridwan Muslim ya Bang ya. Ya. Nah, kalau Muslim langsung datang nyalakan kamera gini, langsung begitu kan enak. Nah, silakan Bang. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas Bang? Sebenarnya sudah selesai, cuman kenapa kalian nggak sadar-sadar kalau kalian ini menuhankan mayat dalam kuburan? Bang, itu kipas dimatikan dulu Bang, karena kena kipas itu mikrofon kita. Nah, ya silakan. Nggak, saya mau tanya sama Abang nih Bang, ini patok kecerdasan orang tuh menurut Abang apa gitu? Kok semua orang Abang anggap tuh nggak cerdas, IQ 78, maksudnya bagaimana? Ya karena kalian telat mikir, menuhankan aja nggak ngerti-ngerti apa, gimana? Emang menuhankan itu apa? Iya, paham. Coba jelasin dulu apa menuhankan itu. Contoh misalnya di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi mereka menuhankan hawa nafsu. Apa menuhankan itu? Berarti berangkat dari ayat itu. Ya menuhankan maksudnya dia itu selalu menggebu-gebu gitu kan, selalu menyembah-nyembah gitu ya kan. Menyembah hawa nafsunya. Iya. Maksudnya ya selalu bukan selalu menyembah. Oh, hawa nafsuku gitu gimana? Katanya menyembah-nyembah gimana maksudnya? Makanya kita debat kusir terus. Ini turutin. Kita jadi debat kusir terus masalahnya gara-gara kau nggak ngerti menuhankan itu apa. Kau menuhankan tapi menuhankan nggak ngerti apa. Apa menuhankan itu coba? Ya menuhankan kita menuruti semua, ikutin jejak-jejaknya kan. Oke, mengikuti menuruti jejak-jejaknya. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Aduh, kalau begini bisa bangga ngomong. Aduh. Jawab singkat. Kau perbuatkah itu kepada Muhammad?
Ntar saya kena masalah lagi kalau saya jawab begini. Masalah. Susah. Banyak dengar, banyak orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tiap hari saya lihat debat kusir tidak berujung karena yang debat dua-duanya pengak. Tiap hari membahas menuhankan, tidak ngerti menuhankan itu apa. Suruh diem dulu itu. Yang anu itu coba disuruh diem, berani nggak? Janganlah bang, aduh digebukin ntar. Bilang kenapa harus pakai itu, pakai apa speaker? Kenapa? Ya biar keras sekali suaranya. Biar ganggu tetangga yang lagi sakit gigi gitu. Iya Ridwan, gini Ridwan, mari kita ini saling mengerti satu sama lain gitu loh. Tiap hari capek kalian ngomong menuhankan manusia, jangan kau tuhankan manusia, sementara kalian ini pelaku utamanya. Mari ayo marilah kita sama-sama bersepakat, biarlah kami menuhankan Yesus kami dan biarlah kalian menuhankan Muhammad kalian. Udah beres kan? Clear urusan kita kan? Ya. Iya. Betul itu, betul. Setuju saya, setuju. Kau tuhankan Muhammadmu, kami tuhankan Yesus kami. Udah, selesai urusan. Mari kita hidup ngurusin urusan kita masing-masing. Begitu, itu baru ya. Betul bang, betul bang. Oke, jadi saya pengen mengatakan sesuatu kepada kamu Ridwan. Kalau kamu kan merasa bahwasanya agama kalian itu kan boleh berdakwah, betul nggak? Menurut versi kalian menuntun mengajak seseorang memeluk ajaran yang benar, betul? Betul. Nah, itu boleh nggak dilakukan juga oleh pihak dari Kristen? Seharusnya kalau menurut saya sih bang, sah-sah aja sih bang. Seharusnya. Iya, sah-sah saja. Nah, saya mengajak kamu supaya jangan menuhankan orang mati dalam kuburan. Ya, seperti itu. Oke, Cuman karena kalau subuh dibilang berisik. menuhankan, kalau dibilang menuhankan ya pasti selalu menolak bang. Iya, karena dia nggak ngerti menuhankan itu apa. Ya. Gitu. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Bukan. Iya, apakah menuhankan Muhammad berarti menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi? Bukan. Bukan. Apakah menuhankan Bapa di surga artinya menganggap dia pencipta langit dan bumi? Bukan. Menuhankan itu artinya membuat dia memerintah, membuat berkuasa atasmu, mengontrol diri. Itu maksudnya menuhankan. Itu definisi menuhankan yang ada dalam Alkitab maupun Al-Quran. Cuman banyak orang awam pada bengak masal. Gitu. Itu yang terus-menerus saya utarakan di sini. Cuman banyak orang belum waras-waras begitu, termasuk Bom-Bom dan Rudi Iskariot. Coba tanya sama Bom-Bom sama Rudi Iskariot apa menuhankan? Nggak tahu dia itu, nggak ngerti. Oke, gitu saja ya. Oke, Bang. Oke, baik. Terima kasih saya turunkan. Sebenarnya ini memang suatu persoalan yang menjadi dasar perdebatan, teman-teman. Kamu itu bisa loh kamu disebut menuhankan menuhankan hawa nafsu menurut Al-Qur'an. Iya. Bahkan ada ayatnya itu tertulis, mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Ada. Mereka mengambil hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan mereka. Begitu. Apakah menuhankan hawa nafsu itu berarti seperti itu?
Berarti hawa nafsu adalah pencipta langit dan bumi. Beda. Oke, kita kasih naik ada. Semoga kalian membawa isu yang lain ya, karena itu isu yang sudah basi, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada. Sabar. Sorry. Selamat malam, Basori. Oke, silakan Basori. Anda tidak taraweh ini? Sudah selesai. Sudah selesai taraweh. Baik, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Kalau masalah sebenarnya konsep masalah Rob, masalah Tuhan ini di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak terdapat bahwasanya Muhammad itu Rob. Intinya seperti itu. Jadi Oke, sekarang saya tanya. Oke, sebentar. Ada nggak tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu Rob? ada, Ada. Siapa manusia yang Rob itu? ya kadang Fir'aun itu juga Muhammad manusia nggak? Tidak ada juga di situ disebut bahwa Basori itu berdosa. Nggak ada. Coba. tetapi Ada nggak? tetap Anda. Ada nggak dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Basori restorator itu seorang beriman? Ada nggak? Ya tidak ada. Iya, beriman gitu. Itu logikanya, Des. Lu Kitab gitu loh. di dalam terjemahan seperti itu. Di Quran pun ada juga manusia yang disebut sebagai itu. Nah, So, di ketika dalam apa? Al-Quran itu katakan di dalam Al-Quran itu sebagai menuhan nafsu juga gitu loh. Iya, seperti kalian menuhankan Muhammad itu. Lain. Lainnya di mana? Lainnya di mana? Nah gitu, Des. Kenapa Coba sih kita kok- ngobrol gini, Basori. Coba kita ngobrol dulu ya, Basori. Gini, Ya betul. menurut Al-Quran ada seseorang yang menuhankan nafsu. Ada nggak? Ya Ada nggak seseorang yang menuhankan ulama mereka? Ada nggak? ada. Betul. Ada. Kok bisa disebut menuhankan ulama? Apakah mereka menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Nah, terus kenapa kok disebut menuhankan? Padahal dia tidak menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi. Ya terlalu mempercayakan, terlalu terpaut, terlalu pikirannya percaya betul kepada ulama tersebut. Itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Gimana? Itu apa memang kalian nggak seperti itu kepada Muhammad? Apa yang kita lakukan itu? Saya tanya dulu, kalian seperti itu nggak kepada Muhammad? Saya tak bicara masalah ayat. Di dalam Al-Quran disebutkan Ya mutar-mutar lagi kan. Kalian seperti itu tidak kepada Muhammad? Jawab dulu. iya, tetapi Iya, berarti konsep- menuhankan udah. Kalian menuhankan seorang manusia namanya Muhammad. dalam Gimana? Al-Quran itu, di dalam Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah termaktub di situ taatilah Allah, taatilah Rasul. Konsepnya seperti itu. Iya, artinya kalian disuruh menuhankan Muhammad. Betul. Lain Allah. Tuh kan, sama tuh Muhammad. kan. Susah, ini standar ganda terus kalian ini ya. Contoh, Basori, nih saya kasih contoh. Misalnya kamu ketemu dengan seseorang bernama Udin, oke? Terus kamu nih kalau bertemu dengan Udin,
hukumnya adalah kamu tidak boleh membantah Udin. Udin suruh kamu, hei Basori, serahkan istrimu kepadaku. Siap, laksanakan. Hei Basori, kamu harus berangkat sana berperang. Siap. Pokoknya apapun kata dia, kau tidak boleh bantah. Kau suruh lompat ke jurang, baik, siap, saya lompat ke jurang. Menurut kamu, itu termasuk kategori menuhankan orang itu enggak? Kamu sudah menuhankan orang itu enggak? Kalau Muhammad itu kita tauladani, kita bukan Lari ke Muhammad lagi. Udah di bawah sana. Tidurlah Basori di bawah sana. Memang kalau udah ngomong gini udah nggak waras lagi mereka. Ayo silakan, coba diskusi yang baik lah. Kenapa seseorang disebut menuhankan hawa nafsunya oleh Al-Quran? Karena orang tersebut membuat dirinya itu dikuasai penuh oleh hawa nafsunya tersebut. Jadi kalau kamu berlaku seperti itu kepada seorang manusia, maka kamu juga disebut menuhankan manusia tersebut. Ya, contoh, kamu membuat dirimu takluk tunduk mengikuti apapun kata syaitan, maka syaitan itu menjadi Tuhanmu. Kamu menuhankan setan itu dengan cara apa? Dengan cara membuat dirimu takluk kepadanya. Begitu. Itulah yang dimaksud menuhankan menurut Al-Quran maupun Bible. Sama. Begitu. Menuhankan itu bukan menganggap dia itu adalah begini, jenis makhluk tertentu, tidak makan, tidak. Bukan itu menuhankan, peang. Kalau kamu menuhankan iblis, bukan berarti kamu menganggap iblis itu adalah pencipta langit dan bumi, tidak. Ya. Kalau kamu menuhankan seorang ulama, bukan berarti kamu menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi, bukan. Tetapi kau buat dirimu dikuasai dan dikendalikan olehnya. Nah, makanya dengerin tausiah di TV. Kau dengerin Mama Dedeh terus. Ya, silakan. Kalau kau tausiahnya dengerin Mama Dedeh, nanti yang kau bahas nanti masalah wudu. Nah, wudu begini caranya. Ambil air wudu, sedot 3 kali. Nah, caranya begini, harus miring begini. Itu kalau kau tonton Mama Dedeh itu. Ya, ayo silakan. Yang berilmu silakan naik kemari. Sudah waktunya kita ini ada peningkatan dalam diskusi. Ya. Ya, kita kasih naik, ada Diana Amoy. Selamat malam saudari Diana. Hilang. Ya, kita kasih naik, ada Mas Ram. Ya, silakan Mas Ram. Selamat malam saudara Mas Ram. Ya, malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Nggak bisa ini, Bang. Sebentar, saya periksa dulu. Bisa. Anda jangan bohong-bohong, datang ke sini udah bohong-bohong. Walaupun Muhammad mengizinkan Anda berdusta, tolong jangan dipraktekkan ajaran Tuhanmu itu. Silakan, nyalakan kamera dulu. Mas Ram? Oke, baik. Kalau sudah malu dibawa saja. Anda datang ke sini malu gimana? Ya, silakan. Ahmad Merli, ya silakan. Selamat malam saudara Ahmad Merli. Merli. Ya, silakan. Nyalakan kamera dulu, Bang. Muslim ya, Bang ya. Gimana? Gelap, Bang, gelap.
Abang Muslim. Ya gelap ini. Bang, abang lagi di mana bang? Kok gelap-gelap begini? Enggak di rumah aku. Di kopian. Iya, kenapa kok gelap-gelap? Nanti Anda jadi nabi. Kalau jadi nabi minta perempuan lagi Anda. Coba pindah dulu ke tempat yang terang. Jadi apa? Gimana? Jadi Nabi Yesus. Jadi Nabi Yesus gitu. Coba di mana Yesus ketika mengatakan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Di mana ada ngomong begitu? Seperti nabimu di mana? Gimana? Kamu fitnah aja kerjamu. Kamu ini bertobat. Ya, nyalain dulu lampumu baru ngobrol sama saya lagi. Lampumu nyalain dulu. Nyala lampumu. Kenapa kamu ini memfitnah seseorang padahal itu tidak dilakukan oleh seseorang tersebut? Coba siapa yang ketika jadi nabi minta perempuan siapa? Ada saja. Oke, kita kasih naik ada Samsul Hakim, silakan. Selamat malam Samsul Hakim. Selamat malam saudaraku yang silakan nyalakan kamera dulu bang, baru ngomong yuk. Tapi kalau ngomong jangan selalu hina-hina agama Islam ya. Bang, saya ini tidak pernah menghina agama apapun bang. Saya hanya mengungkapkan apa yang dipercayai atau tertulis di dalam literasi Islam itu sendiri. Coba bang, kalau ada saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak ada tertulis di situ, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang loh. Coba bang, selama Anda mendengar sedikit, coba selama Anda mendengar saya membuka siaran seperti ini, coba sebutkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Memang cara Anda tidak fitnah, tapi selalu yang cara yang terbuka yang tersebut kepada pihak orang Islam itu. Jadi itu makanya karena saya selalu nonton juga masalah cara orang wudu. Berarti Anda tidak bisa menyebutkan. Berarti Anda tidak bisa menyebutkan satu fitnah saya. Iya karena caranya kan seperti itu, tapi kan caranya yang menyebut lupa itu kan saya dengan orang ini, ternyata orang ini yang kemarin itu. Bang, dulu pernah sekolah? Ya. Pernah sekolah dulu? Saya jujur ya, saya tidak suka bohong saya memang tidak pernah sekolah, tapi kalau masalah ayat-ayat yang dalam Quran itu adalah sebentar bang, saya tanya, abang asal dari daerah mana bang? Sebentar bang, saya tanya dulu, abang asal dari daerah mana? Dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke, abang di rumah komunikasi pakai bahasa apa? Ya kalau saya bahasa di sini beda lah, bagus kita bahasa Indonesia aja lah. Ini abang jarang ini pakai bahasa Indonesia ini. Ya maksudnya kenapa jarang? Ya ngomong bahasa Indonesia saja belepotan Anda ini, seperti orang luar negeri. Anda ini seperti orang luar negeri, bahasa Indonesia saja seperti nggak lurus. Nah itu makanya kalau ada dibilang kita selalu membantah hal yang kesalahan orang yang tidak ada, Anda selalu cari. Itu makanya biarpun bagaimana bentuknya itu orang, kalau memang Anda mau kasih lurus untuk kebenaran Anda ya kasih lurus saja, itu aja. Justru Anda datang ke sini mengatakan saya katanya memfitnah agama Islam. Coba tunjukkan satu contoh yang Anda maksudkan itu. Silakan. Ya kan Anda sendiri selalu mengatakan karena kohina kan karena Anda keluar dari Islam toh.
Ya itu masalahnya itu. Masa Anda Coba dibawa dulu sana. Ini nggak nyambung apa yang diomongin, ditanya apa. Yang dijawab apa. Lagian begini ya. Apa sih definisi memfitnah? Definisi memfitnah itu apa? Memfitnah adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Baru-baru saja ada seorang asal Aceh. Dia murtad meninggalkan agama lamanya. Dia bilang, waktu M belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Loh, itu memang benar yang dibilang dia itu benar. Gimana? Coba sekarang saya tanya sama kalian. Betul tidak waktu M menjadi nabi, istrinya dia hanya satu saja? Siapa? Yaitu Siti. Sebentar, saya decline dulu nih, ada orang yang saya matikan dulu karena banyak orang ngajak PK-PK. Waktu si M jadi nabi, belum jadi nabi, istrinya hanya satu saja, yaitu Siti Khadijah. Betul? Betul. Setelah dia jadi nabi, istrinya nambah banyak. Nah, fitnahnya di mana? Selalu seperti biasa, ditangkap katanya polisi. Beda ceritanya dengan tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah, ya, contoh ada seseorang namanya Fulan, jadi mualaf dari Kristen katanya. Terus membahas agama Kristen. Setelah dia jadi Islam, dia bahas agama Kristen. Oh, itu namanya dakwah, itu syiar agama. Tidak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Memang begitu keadaannya, apa bagaimana? Teman-teman, tapi percayalah, saya bilang ya. Ini, saya kasih tahu sama kalian. Orang-orang sekarang, netizen sekarang, itu tidak bisa lagi namanya dikekang-kekang seperti itu. Meronta loh itu. Jiwa apa namanya, netizen ya, jamaah Hadis TV baik yang muslim ya, itu banyak yang meronta. Ya kenapa agama saya begini ya? Banyak loh. Ya, dibantah saja itu, dibantah gitu loh. Kenapa waktu belum jadi nabi istri satu, setelah jadi nabi istri banyak? Ya silakan. Coba kau jawab, ketimbang kalian mempersekusi orang, ketimbang kalian itu memenjarakan orang, bukankah lebih baik ini kalian gunakan untuk menjawab? Ya silakan. Aktiva Naila. Silakan Aktiva Naila. Aktiva Naila. Halo. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik, ada Jojo. Halo, selamat malam Jojo. Kabur dia. Ya, silakan. Menjawab tidak bisa, memenjarakan, mempersekusi nomor 1. Ketimbang kalian mempersekusi, ketimbang kalian, aduh, meler terus. Sebentar, sorry teman-teman ya. Sabar ya, aduh.
Yuk, ketimbang kalian itu mempersekusi, ketimbang kalian itu membungkam hak orang berbicara dengan cara melaporkan ke polisi dan lain sebagainya, gunakan media sosial ini meluruskan gitu. Lurusin aja. Yuk, bisa nggak membantah itu? Kita kasih naik, ada Pangeran Sejati. Silakan, Pangeran Sejati. Halo, Pangeran Sejati. Salam bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu bang. Halo. Belum bisa bang. Anda ini bohong juga, ada ketularan Anda sama tetangga sebelah. Ya, saya turunkan dulu ke sana. Gini teman-teman, kalian kalau ngajukan permintaan naik, host dari TikTok ini, host itu maksudnya yang punya channel ini ya, itu bisa ngeliat Anda itu followersnya berapa, mengikuti siapa, bisa saya lihat. Dan Anda bisa nyalakan kamera atau enggak, itu bisa saya lihat. Kok kalian ngomong belum bisa menyalakan kamera? Gimana sih kalian ini? Durmansyah Purba, silakan. Durmansyah Purba sudah tidak ada di situ. Kita kasih naik Jailani. Silakan Jailani. Ya, selamat malam Jailani, Muslim ya? Halo Mas Bro. Ya, Muslim Bang. Muslim 100% Mas Bro. Ya, silakan, nyalakan. Persen bukan persen, bukan persen. Persen. Persen, bukan persen. Oh, persen. Mas Bro. Oke, Jailani, saya tanya dulu, Muslim ya? Oke. Betul tidak Muhammad waktu belum tenang Bang. Betul nggak? Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya cuma satu. Setuju? Enggak, saya enggak membahas masalah itu Mas Bro. Tenang dulu, tenang. Betul atau salah, waktu Muhammad belum jadi nabi, belum dapat wahyu, istrinya cuma satu. Betul? Mas Bro, Islam atau Kristen Mas Bro? Gua pakai kopiah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda tidak mau menjawab saya? Tenang, Jailani, dengarkan saya. Betul atau tidak, sebelum inilah saya bilang, menjawab tidak bisa, lapor polisi juaranya. Siki-siki lapor. Lapor. Dengar dulu. Betul atau tidak, sebelum Muhammad menjadi seorang nabi, menerima wahyu bertahanus di Gua Hiro, istrinya cuman satu, betul? Ngapa nggak pakai dasi aja? Jangan pakai simbol-simbol. Saudara, berat ini saudara. Jalani, sebentar. Jalani, sebentar. Saya tanya sama kamu. Ini kopiah, sebentar, tenang. Ini kopiah, sebentar. Ini kopiah beli pakai duit siapa? Simbol-simbol Islam itu jangan dipakai. Simbol Islam. Sebentar, saya tanya kepada kamu. Sejak kapan, sejak kapan ini menjadi simbol Islam? Pakai dasi aja seperti pendeta-pendeta di gereja itu pakai dasi. Tenang, sejak kapan ini menjadi simbol Islam? Sejak kapan? Loh. Iya, memang orang-orang Islam itu kan pakaiannya kopiah. Bukan mana? Salah Anda. Kopiah baik. Saya kasih asal usul kopiah ya. Saya kasih kamu tunjuk asal usul kopiah.
Oten ini sering mengambil simbol-simbol Islam berat. Mengambil simbol-simbol Anda. Tidak. Asal usul kopiah. Simbolnya sendiri. Oh, Anda ini bertanya kepada saya mengenai kopiah. Lain kamu ini Mas Bro. Dikira ini Islam. Sebentar nih. Ini. Asal usul kopiah nih. Asal usul kopiah atau peci berasal dari kata Arab al-kufiyah yang merujuk kepada Kufah, Irak, yang berakar dari tradisi penutup kepala Timur Tengah yang diadopsi oleh umat Islam. Ambil simbol Islam di situ. Banyak Kopiah itu asalnya dari Kufah itu. Sebelum Islam udah ada. Lagian begini. Lagian kopiah ini dikasih teman saya, beli pakai duit dia, bukan pakai duit tuh, masa nggak boleh saya pakai? Ya udah, gini. Intinya begini ya. Baik, intinya begini. Begini, tenang. Tenang gini. Kau bikin besok laporan, tenang. Tenang. Bikin laporan, berani nggak? Lapor Edis pakai kopiah gitu. Coba lapor polisi. Ya, lapor polisi. Laporannya apa? Laporannya karena tindakan kriminal pakai kopiah gitu ya. Setuju? Berani nggak? Saya tantang, berani nggak? Berani nggak saya tantang bikin laporan ke polisi? Laporannya begini. Lapor. Kenapa? Karena Oten pakai kopiah gitu. Berani? Berani bikin laporan begitu? Berani? Cuma ini. Ya tidur kau di bawah sana. Disuruh bikin laporan kau tidak berani. Kenapa sih? Masa saya nggak boleh pakai kopiah? Coba hukum mana yang melarang pakai kopiah? Tidak ada, belum ada. Saya sudah baca KUHP yang baru, sudah saya baca itu dari A sampai Z, sudah saya baca. Walaupun belum kelar, maksudnya dalam perjalanan. Kalau KUHP yang lama sudah saya baca dari A sampai Z. Tidak ada di situ dikatakan barang siapa seorang agama A memakai atribut agama B maka tindak pidana. Ada-ada saja Anda itu. Nggak ada, saudara-saudara, tidak ada. Lagi pula tidak ada yang mengatakan gara-gara sering dipakai oleh orang Islam berarti jadi atribut orang Islam. Ya tidak. Anda tahu itu kubah masjid itu? Itu bukan asalnya bukan dari orang Islam itu, kubah itu. Lalu kau klaim itu budaya Islam itu. Gimana Anda ini? Ayo, ketimbang kita membahas hal-hal yang demikian, mari kita bahas esensinya saja. Esensinya itu loh. Saudara Al, ya silakan Al. Nyalakan kamera Anda. Loh, si. Al, ini Anda umur berapa ini Al? Umur 20. Umur 20. Ini teman saya, Bang. Waduh. Iya, sebentar, nanti kena pelanggaran. Sebentar, nonton saja ya, nonton. Teman-teman, nih ya, kalau pengen kalian tahu apa yang ada yang sekarang dipakai orang-orang Islam itu masih masih bisa kita telusuri jejak-jejaknya. Apakah itu adalah milik orang Islam? Tidak. Nih, saya kasihkan kopiah, masalah kopiah ya. Kelihatan? Kopiah. Oke. Kita lihat ya. Kopiah atau peci berasal dari kata Arab al-kufiyah, merujuk pada Kufah. Ini merujuk nama tempat nih, Kufah,
Irak dan berakar dari tradisi penutup kepala Timur Tengah di Kufi yang diadopsi. Tahukah kalian diadopsi? Diambil. Kau dapatnya dari bukan. Nah, terus lihat lagi sejarah awal. Penggunaan tutup kepala seperti peci sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW ya, sebagai bagian dari pakaian dan budaya. Perkembangan di Nusantara. Kopiah dikenal juga sebagai songkok. Penggunaannya di wilayah Melayu atau Indonesia dipengaruhi oleh Turki dan dari India dan kemudian dimodifikasi menjadi bentuk beludru hitam yang umum saat ini. Tuh, kelihatan? Nah, sekarang bukan cuman itu nih, biar kalian tahu. Ya. Asal usul kubah. Nah. Bentar. Asal usul kubah masjid nih, biar kalian lihat nih. Ini kubah masjid ini bukan punya kalian juga ini. Kubah masjid berasal dari arsitektur Romawi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi jangan kalian bilang kubah-kubah ini itu datangnya dari agama Islam. Tidak. Sekarang kau bilang oh itu kubah dari muslim. Bukan bukan. Nih loh, kelihatan kan? Nih. Sejarah kubah masjid ternyata bukan peninggalan budaya Islam. Jadi marilah kita berdiskusi yuk. Mari kita diskusi dengan baik. Jangan sikit-sikit lapor. Hanya siki-siki lapor, hanya. Jangan begitu, yuk. Kita ngomongin yang akademis, kita ngomongin yang kajian-kajian yang historis. Kalau dibilang sebelum Muhammad jadi nabi, istrinya memang satu, yakni Khadijah. Itu memang fakta. Setelah jadi nabi, istrinya nambah. Apakah itu fitnah? Kan tidak. Ketimbang lapor polisi, ya dijawablah. Media sosial loh ini, orang-orang itu sekarang itu udah mikir, udah bebas orang berpikir. Dengan kau penjarakan seseorang, itu tidak membuat generasi-generasi muda itu mendapat jawaban. Yang mereka lihat justru malah agama yang tukang persekusi orang. Ada alasan orang murtad. Kenapa Anda murtad? Ya karena begini begitu. Jawablah. Masa siki-siki lapor polisi? Siki-siki lapor. Ya silakan. Kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Ya silakan Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini adalah seorang muslim, cuman dia ini percaya dengan Tuhan Yesus, tapi kok jadi masih muslim, ini loh yang saya heran. Ya silakan Pak Kalam. Ya, saya masih muslim. Muslim tapi percaya dengan Tuhan Yesus ya? Ya, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan benar-benar Tuhan berdasarkan istilah Rab di dalam Al-Quran yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Tuhan. Ya. Malah terjemahan Al-Quran di Indonesia itu mendukung Yesus Tuhan. Betul. Kemudian saya kaitkan dengan Kyrios atau Kurios. Yesus itu Kurios. Yesus Kurios kalau dibawa ke perjanjian lama, Septuaginta, itu lebih membuktikan lagi Yesus itu Tuhan, dia disembah. Tapi saya tetap membedakan dia bukan Bapa. Karena kalau Bapa
itu bumi dan langit tidak memuatnya. Sedangkan kalau Tuhan itu duduk di bulatan bumi, itu ada penjelasannya di Perjanjian Lama. Tuhan huruf besar duduk di bulatan bumi. Tuhan huruf besar inilah yang datang sebagai manusia. Itu. Jadi kalau Kyrios dengan Adonai memang disujuti. Kalau istilah Adon, ya istilah itu. Oke lah. Baiklah Pak Kalam. Lalu mengenai isu-isu begini Pak Kalam. Ada seseorang mengeluarkan statement. Statementnya begini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Nah, coba Pak Kalam. Apakah statement itu merupakan fitnah? Iya tidak, bukan fitnah. Nah, Kenyataannya memang banyak istrinya Nabi Muhammad. Nah iya. Lalu Malah kenapa dikatakan ada catatan lebih selusin 13 bahkan lebih selusin. Ya. Seperti itu. Jadi menurut Anda Pak Kalam, dari umat Islam ini bukankah lebih baik menjawab ketimbang menjarain orang ini Pak Kalam? Kalau di zaman dulu, kalau ada orang seperti itu dia ajak debat saja, ndak pemerintah ndak menghukum orang seperti itu. Didebat oleh ulama, terutama Imam Abu Hanifah itu debat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran maupun ajarannya Nabi Muhammad. Oke. Tidak ada di zaman dulu itu. Di zaman Khalifah itu orang melapor si Anu itu begini terus ditangkap. Ya, jadi makanya maksud saya begini Pak Kalam. Sekarang Tapi ini umat kan Islam umat Islam waktu itu hanya pergi ke ulama, tolong Anda debat dengan orang itu. Begitu sistemnya dulu. Tidak ada melapor-lapor ke Khalifah. Khalifah ada orang ngeyel sama Nabi Muhammad. Terus ditangkap, tidak ada. Oke. Malah orang Islam yang ditangkap, ulama yang ditangkap yang mengatakan firman itu gairu makhluk. Itu kan ajaran Kristen. Baik. Jadi intinya Pak Kalam yang saya maksudkan begini Pak Kalam. Di zaman yang modern ini, di zaman era internet ini, bukankah lebih baik membuktikan statement seseorang itu tidak tepat atau menjawab statement seseorang itu lebih baik ketimbang memenjarakan, betul? Iya. Iya. Jangan dipenjarakan tuh. Baiklah Pak Kalam, poinnya sudah dapat. Semoga banyak umat yang mau mencoba untuk meluruskan ini ya. Seperti itu Pak Kalam. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada yang lain Pak Kalam ya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Selamat malam. Ya, sama-sama. Ya. Oke, silakan yuk teman-teman kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kita udah kena pelanggaran lagi nih. Kita sudah kena pelanggaran, kita kasih naik Rusdi Firmansyah. Tapi kita lanjut aja terus. Kita tidak sampai rungkat, cuman kena pelanggaran pembatasan. Ya, Rusdi Firmansyah. Sebentar, Rusdi Firmansyah, kamu saya kasih hadiah dulu. 1, 2, 3, dor. Nah, itu hadiah buat. Ayo, silakan. Kita kasih naik saudara Husni. Ya, silakan Husni. Teman-teman, kayaknya kita ulang lagi aja ini ya. Ini karena kita sudah kena pelanggaran 3 nih teman-teman, pelanggaran kita. Wilayah dibatasi, tempat pendengar dibatasi. Oke, kita matikan dulu, kita siarkan ulang ya. Oke teman-teman, kita akan siarkan ulang. Jangan ini, kita langsung siaran ulang ini teman-teman ya. Jadi pantengin terus di sini.
1, 2, 3, 1, 1, 1. Ya, kita lanjut kembali ya teman-teman ya. Sebentar. Sikit-sikit lapor. Ya, kita lanjutin kembali. Pokoknya setiap rungkat ulang lagi. Setiap ada pembatasan ulang lagi. Sampai capek dia kita bikin ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kencangin dulu ya tap-tap layarnya, tap-tap layar, bagikan dan lain sebagainya. Kita kasih naik ada Abadi Laya atau ini saja di Rosidi Firmansyah. Rosidi Firmansyah. Silakan Rosidi. Ya benar. Rosid. Ya, silakan Rosid. Halo Rosid. Jangan belum sudah macet Rosid. Belum Anda sudah macet putus asa begitu. Ya, silakan Rosid. Muslim ya Bang ya? Malam Bang. Abang Muslim ya? Bang Edi. Muslim Bang. Muslim. Baik. Silakan Bang, betul atau tidak Bang? Sebelum Muhammad menjadi nabi, istrinya hanya satu, betul? Betul. Setelah jadi nabi, istrinya nambah selusin, betul? Jangan gelap-gelapan begitu Bang. Anda jangan begitulah. Ayo. Coba di tempat yang terang dulu, tempat yang terang. Ayo, silakan. Lokasi baru nih. Oke, ya, Bang. Sebelum Muhammad menjadi nabi, sebelum dia bertahanus di Gua Hiro, istrinya hanya satu, setia kepada satu istri yaitu Siti Khadijah. Betul? Betul Bang. Oke. Setelah dia menjadi nabi, makasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Setelah dia menjadi nabi, istrinya nambah selusin, betul? Memang begitu sih Bang. Memang begitu. Nah, bagaimana cara menjawab ini? A. Dijawab, B. Dipenjara. Silakan. Silakan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Yuk, silakan. Jadi dijawab aja Bang. Iya, bagaimana cara menjawabnya kalau begitu? Karena tidak bisa dijawab. Gimana cara jawabnya? Nah. Makanya Bang, sebenarnya karena tidak bisa dijawab maka harus dipenjarakan. Gitu. Tapi begini Bang, sebenarnya begini loh, sebenarnya ya. Mau dia nambah istrinya selusin, 2 lusin, tidak masalah Bang, nggak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika itu dikait-kaitkan dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Ketika itu dikatakan meneruskan ajaran Tuhan Yesus, itu yang nggak boleh. Begitu loh. Tuhan sendiri, agama sendiri, bikinlah sendiri. Jangan dikait-kaitkan dengan Kristen, dikait-kaitkan dengan Yesus gitu Bang. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh nih. Ini kan kerjaan kalian Bang. Nih, kelihatan ini Bang? Apa tulisannya? Kelihatan ini Bang? Bentar, pakai ini kelihatan? Juga nggak kelihatan. Nih, kelihatan ya? Ada seseorang pakai ini di Malaysia nih Bang. Ya, ada seseorang tuh. Kalau dari mukanya sih bukan Arab dia, tapi dia harus berbaju Arab, ya kan? Nggak tahu kenapa kok harus berbaju Arab gitu loh.
Heran. Itu dia orang dari Malaysia, ya. Nah, dia apa? Pakai apa namanya itu, baju-baju Arab. Padahal kalau dari wajah-wajahnya opa-opa Korea, ya kan? Nah, dia berkata apa tuh? I love Jesus because apa? Saya cinta Yesus karena saya Muslim. Nah, ini yang nggak boleh. Itu yang dikatakan mendulang di air keruh gitu. Jangan seperti itu ya. Atau seperti ini nih, contoh. Saya kasih contoh lagi nih. Banyak bang, contohnya bukan cuma satu. Nih. Nah, lihat tuh, kelihatan. Membawa-bawa nama siapa? Siapa yang dibawa-bawa nama siapa? Tuhan Yesus, Bang. Iya. Yang dibawa-bawa nama Yesus, bang. Itu yang tidak boleh, bang. Anda Muslim ya Muslim saja. Kenapa sih kalian harus membawa-bawa, menjual-jual nama Yesus untuk membenarkan ajaran yang tadi itu? Ya jangan begitu. Marilah kita beragama masing-masing. Begitu, bang. Selama kalian membawa-bawa Yesus, menempel-nempelkan Yesus di situ, selama itu saya akan bersuara. Begitu. Terima kasih Kak Ani, makasih. Jadi Anda setuju nggak, bang, kalau yang Muslim-Muslim itu, bang, berhenti menempel-nempelkan Yesus untuk membenar-benarkan ajaran Muhammad? Setuju? Iya. Kalau seperti itu aman negara kita, bang. Masa nama Yesus dibawa-bawa membenarkan ajaran Muhammad? Gimana? Oke ya, bang ya, seperti itu ya. Oke, baik, saya turunkan, bang. Baik. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya. Lalu apalnya setelah jadi nabi, istrinya jadi tambah selusin. Urusannya adalah ketika kau tempel-tempelkan Tuhan Yesus kami kepadanya, itu loh urusannya. Urusannya ada di situ. Kau bilang-bilang bahwasanya Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Justru kamilah yang mengikuti ajaran Yesus. Fitnah yang nyata itu namanya. Jangan begitu ya. Si Dondi tidak berani dia menghadapi saya. Mana berani, dia beraninya ngomongin saya. Kalau ngadapin saya tidak berani. Gitu. Yuk silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada Al-Fatih. Yuk silakan Al-Fatih. Nyalakan kamera Anda. Ya, halo Al-Fatih. Ya, sebentar. Silakan. Yang mau bergabung silakan, ajukan saja permintaan naik. Kita diskusi yang baik. Jangan di sini kita jadikan ajang perpecahan, tetapi ajang mencari solusi. Begitu. Siap. Ya, Al-Fatih, Abang Muslim ya, Bang ya? Ya, Muslim. Oke, Anda tahu bahwasanya banyak oknum tapi banyak ya dari pihak Muslim yang mengkait-kaitkan imannya itu dengan Kristen, bahkan mengklaim bahwa mereka lah yang meneruskan ajaran Yesus. Pernah dengar? Ya. Nah, makanya bang, saya bilang itu salah, bang. Nah, makanya saya katakan sebelum Muhammad jadi nabi, bang, betul tidak istrinya satu? Ya. Setelah jadi nabi betul tidak nambah selusin? Ya. Nah, kalau ada orang ngomong begitu berarti itu bohong, fitnah, menista atau tidak? Ya, aslinya benar. Cuman begini, Bang. Kenapa dipenjarakan? Silakan. Silakan. Enggak, begini saya luruskan ya. Kenapa kok Nabi Muhammad itu istrinya banyak sesudah menjadi nabi, kan begitu kan?
Ya, terus. Ya, karena begini Bang, waktu itu kan ada perang nih antara perang Badar kalau nggak salah ya. Itu kan banyak orang-orang Muslim yang meninggal dan berarti kan ada janda-janda itu yang sudah meninggal, yang ditinggalkan. Nah itu ketimbang menghindari fitnah-fitnah orang lain, makanya sama Nabi Muhammad itu dinikahin begitu Bang. Baik, tapi itu hanyalah asumsi liar Bang. Yang benar bukan begitu. Ini yang benar Bang. Saya balikin ya. Saya balikin ini saya. Anda boleh saja menjawab apapun, tapi ingat Bang, jawaban Anda itu lebih merupakan jawaban yang ingin membela ketimbang jawaban yang sesuai dengan fakta. Baik, kita lihat ya Bang ya. Ini adalah sebuah hadis, kelihatan? Kelihatan? Ya. Oke, di dalam Sahih Bukhari 4414. Nih ya Bang ya, ini Arabnya nih. Saya bukan mengada-ngada ya. Ya, ya. Oke, saya bacakan di sini ya. Sahih Bukhari 4414 telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya dari Aisyah. Dari Aisyah nih. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seseorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Lalu apa kata Aisyah? Aisyah berkata, saya tidak melihat robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Jadi keinginan Muhammad Bang, kata Aisyah. Bukan seperti kata Anda, demi menjaga begini, bukan. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Nah, kata keinginan ini Bang, sebenarnya itu adalah hawa nafsu. Nih Bang, kelihatan ya? Nih, hawaika. Jadi itu menurut Aisyah itu adalah hawa, keinginan, nafsu. Begitu Bang. Nah, jangan dibilang karena begini janda. Wah, bukan. Itu namanya harapan-harapan kosong. Itu fakta. Tapi terlepas daripada itu, intinya Bang, bahwasanya statement yang mengatakan bahwa sebelum jadi nabi dia hanya istri satu, setelah jadi nabi istrinya 2 selusin, itu adalah statement yang benar. Setuju ya? Ya. Baik, terima kasih Bang. Nah, kan pelanggaran lagi. Aduh. Ya, pelanggaran lagi. Pelanggaran lagi. Oke Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan. Ya, saya turunkan teman. Ada satu nih, kita kena satu pelanggaran. Ya, tap layar dulu teman-teman. Tap layar. Kencengin dulu tap layarnya teman-teman ya. Tap layar dulu. Nah, sudah hilang pelanggarannya. Oh, masih ada satu. Oke, visibilitasnya masih hidup kok, visibilitasnya. Kita kasih naik, ada NG.
Angie. Kami Kristen. Sorry, nggak jadi bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Terima kasih. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Puntai. Kita kasih naik ada Husni. Ya, silakan Husni. Oke, terpental. Erwin Munandar. Ya, selamat malam Erwin Munandar. Malam, Dis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bentar, Dis. Ya, gimana Erwin Munandar? Apa yang mau dibahas? Ngikutin aja. Temanya gimana, Dis? Apa yang Setuju jadi ya? anjing nih? Yang buat desanya Setuju. apa nih? Setuju bahwasanya sebelum Muhammad jadi nabi, istrinya itu hanyalah satu. Setuju. Setelah jadi nabi banyak seperti itu. Setelah jadi nabi jadi solusin. Setuju. Iya, memang iya. Oke, berarti nikmat tidak menjadi seorang nabi. Nggak begitu, Dis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ketawa gitu. dia si Erwin, aduh. Coba sebelum masalahnya jadi apa, Des? nabi, Masalahnya Erwin, apa? dengar dulu Masalahnya bro. Sebelum Siap. menjadi nabi, istrinya hanya satu. Betul? Betul. Oke. Menurut Al-Quran, jumlah istri yang dibatasi berapa? Nggak paham aku. Menurut Ustadz besar ulama kondang yang cetar membahana Abdul Somad, maksimal 4. Unlimited. Boleh nambah terus, yang penting 4. Nah, sementara Muhammad sendiri, nah beda dia. Kalau dia boleh lebih dari 4. Makanya selusin. Nah, pertanyaannya kepada Anda, apakah ketika orang mengeluarkan statement yang demikian itu merupakan penistaan? Sulit nih. Tergantung hakimnya gitu bilang. Apa? Bid'ah. Berarti Muhammad melakukan bid'ah. Yang melakukan bid'ah itu yang somat tadi. Apa gimana? Udah capek saya ngomong dengan orang Islam awam. Di bawah dulu lah Erwin. Nonton dulu saja di bawah, belajar sana di bawah. Heran saya. Kenapa kalian ini begini? Ya, silakan. Nih. Kita kasih naik ada sebentar ya. Miftah. Ya, silakan Miftah. Miftah. Agak sedikit lemot dia. Halo saudara Miftah. Oke, bagusin dulu ya sinyalnya Miftah ya, baru naik lagi ke sini. Jangan dipaksakan, kalau sinyal nggak kuat jangan dipaksakan. Oke, kita kasih naik ada Itachi. Itachi Godzek.
Gojek. Ini gimana nih? Ya silakan Itachi. Halo? Halo? Macet. Ya, dibawa dulu sana. Sebentar ya. C. Namanya ini aneh-aneh loh teman-teman. C. Lupa rupa tapi ingat. Apa ini lupa rupa tapi ingat nih? Coba kita kasih naik aja. Lupa rupa tapi ingat. Lupa rupa tapi ingat rasa. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Lupa rupa, silakan nyalakan kamera dulu. Lupa rupa. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, silakan. Ada muslim ya? Bang, kamera nyala dulu, Bang, baru ngomong, Bang ya. Anda muslim? Ada muslim ya? Anda muslim? Saya tanya, Bang Edi sudah jadi muslim ya? Baik, karena dia budak kita turunkan dia ya, teman-teman. Anda mau nanya sama saya itu saya tanggapi. Kamera Anda buka dulu baru ngomong. Kamera saja belum dibuka udah ngomong-ngomong. Kita kasih naik ada Husni ya, silakan Husni. Teman-teman sekalian, kalau kalian ya Husni silakan Husni sambil saya mencari pesannya. Kan? Malam. Ya, selamat malam, silakan. Iya, Bang Edis. Gimana Saudara Husni? Alhamdulillah sehat. Lihat, iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Masalah istri kayaknya ini. Iya, menurut Al-Quran jumlah istri yang dibatasi itu berapa? Kalau yang dibatasin mah, ya kita kan 4. Terus kenapa Muhammad istrinya lebih daripada 4? Hak. Hak Bang Edis. Kan jumlah istri yang dibatasi 4. Nah, kenapa Muhammad lebih daripada 4? Contoh nih, saya kasih dengar ya. Saya udah ketemu nih videonya nih. Saya tadi nyari ini, sorry ya, agak terganggu. Dengerin. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau ceraikan satu, ceraikan satu. Nah, dengar nggak? Nih, contoh dengar lagi nih. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Sah. Yang penting 4 gitu loh. Jadi kalau mau misalnya nambah lagi boleh. Tambah yang lain lagi boleh. Yang penting batasnya 4. Caranya gimana? Ceraikan dulu. Ceraikan dulu itu, nikah lagi sana. Ceraikan dulu itu, nikah lagi sana. Kalau menurut agama Islam gimana? Apakah Anda mau melawan Abdul Somad? Betul. Gini Bang Ade. Gimana? Kalau kita mau kawin lagi harus ke istri yang lain. Gimana? Kalau nggak direstui ya nggak bisa lah Bang Edi. Kalau kita coba mau dengarkan lagi nih, dengarkan lagi ya, dengarkan saya, dengarkan. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama?
secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah, kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah, sah, tiga-tiga itu sah. Sah. Kamu jangan mengada-ngada harus izin istri. Kamu melawan Rasul, kamu melawan Rasul. Gimana? Harus istri dulu, istri pertama. Kalau mau ke istri kedua. Ya udah, kamu debat sama Abdul Somad aja sana. Capek saya debat sama kamu. Mendebat Abdul Somad gimana? Berani? Berani. Berarti Abdul Somad menurutmu sesat? Ya bukan sesat. Katanya tadi berani. Sekarang bukan sesat. Sesat. Tak itu namanya. Itu yang dikatakan Abdul Somad tadi apa? Sah, boleh, sah. Secara fikih sah hukumnya. Begitu. Betul. Menurut kita nggak sah. Iya, makanya kamu debat Abdul Somad sono. Betul. Kita debat. Kalau Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad live, saya debat nggak apa-apa. Yang ada kamu nanti dibuang, dilempar sama jamaahnya. Ngarang. Udahlah, di bawah sana. Tuh kurang berilmu kamu. Cari dulu wawasan dulu. Aduh. Heran dengan orang-orang. Ya, Metra Avan. Oh, Mas Romli, silakan. Ya, silakan. Mas Romli. Oke, sebentar, Bang. Nyalakan kamera dulu, Mas Romli. Iya, sebentar, Bang. Mana kameranya? Bantu, Bang. Baik, saya bantu untuk menyalakan kamera ya dari sini ya. Tuh, silakan. Oke. Mas Romli, saya tanya dulu Mas Romli. Muslim, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda bantah? Ini ya. Sebenarnya saya itu tidak begitu mengikuti untuk Bang Edis ini ya. Iya, pantesan Anda tadi bilang masih Islam. Tapi sering saya lihat VT Abang. VT yang mana itu? Di mana ngelihatnya? Ada beberapa kali lewat gitu kan, sering-sering itu kok. Ini kayaknya narsis betul gitu. Oke, yang mana yang mau Abang bantah, Bang? Oke, bentar ya. Ini Abang pakai kopiah ya. Saya kira Muslim, Bang. Memang umat Muslim ini sangat yang namanya dipengaruhi oleh pakaian. Bang, bukan Bang, masalah pakaian. Bagaimana supaya dilihat orang Muslim harus pakai pakaian tertentu, Bang? Islam itu, Bang, yang dilihat di dalam Al-Quran, tanda orang Islam itu bertakwa, Bang, bukan pakaian. Ya, betul. Sungguh kalian ini adalah umat yang tersesat. Oke, betul. Di dalam Al-Quran, Bang, saya ini, Bang, dengarkan dulu sedikit ya, Bang ya. Saya ini adalah pakarnya Al-Quran. Mau diakui atau tidak oleh kalian, Bang? Kalau kalian itu pakarnya membaca huruf Arab, sedangkan saya pakarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Bang, tidak ada, Bang, bahwa tanda seorang Muslim itu adalah pakai kopiah. Tanda seorang Muslim pakai sorban. Itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana supaya Anda terlihat Muslim? Pakailah baju koko, pakailah sorban, putar-putar. Adakah yang seperti dalam Al-Quran? Tidak ada. Tanda bahwa seorang Muslim itu adalah dia bertakwa.
Dan ciri-ciri di mukanya apa? Ciri-ciri itu kan kalau bertakwa kan nggak kelihatan, betul? Iya, betul, betul. Oke, namanya takwa itu kan barang yang bukan fisik bentuknya, betul? Nah, tetapi di ciri-ciri fisiknya juga ada kelihatan tanda bahwa seseorang itu adalah pengikut Muhammad. Tandanya apa, Anda tahu? Apa itu, Bang? Jidat gosong. Itu. Untuk yang itu sih hanya sebagian ya, Bang. Tapi kalau di kami memang nggak harus seperti itu. Bang, Jidat itu kosong, tanda yang tertulis. Waduh, coba. Oke. Abang ada Al-Qur'an di situ? Nggak ada, Bang. Saya di luar, Bang. Saya Di dalam, tunjukkan. Bang, ada anak kecil. Baik. Ada ciri fisik, ada ciri non fisik. Nah, kalau ciri non fisiknya tadi sudah saya kasih tahu ya, takwa ya. Nih. Ya. Bentar. Saya kasih tunjuk, Bang. Sabar ya. Oh, Anda tidak tahu ya. Baik, saya kasih contoh, Bang ya, tanda-tanda. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Oke, siap, Bang. Oke, kelihatan, Bang? Santai, nggak apa-apa ya, Bang ya? Apa? Santai ya, Bang ya. Oke. Kelihatan ini? Mana dalilnya, Bang? Iya. Ini adalah tanda bahwa seseorang itu pengikut Muhammad nih. Kelihatan? Lu. Baik, dalilnya di mana? Baik, saya kasih tunjuk dalilnya. Ada, Bang. Di TV kok ngomongnya fitnah? Tidak pernah. Baik, saya tunjukkan ya. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Apakah benar yang demikian itu adalah tanda-tanda orang beriman? Baik. Ini Quran bukan, Bang? Kelihatan? Iya. Kita perbesar ya. Kita perbesar ya. Boleh. Baik. Perhatikan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya, pada wajah mereka tanpa apa, Bang? Tanpa apa? Kelihatan? Iya. Tanda-tanda bekas sujud. Betul. Coba periksa jidat kalian. Apakah ada kelihatan tanda-tanda bekas sujud? Ada? Tidak ada. Modus. Berarti Anda tidak beriman. Bukan Ada dalilnya, itu, Bang. Betul. Bukan tanda. Coba perhatikan, Bang. Tanda-tanda bekas sujud. Bukan berarti harus ada. Oke, apa ya? sekarang saya tanya, apa tanda bekas sujud itu? Sebentar saya tanya, apa tanda bekas sujud? Ya, kalau di kami, kalau memang orang yang benar-benar bertakwa, artinya orang-orang yang ahli sujud, yang sebentar, Bang, saya tanya, apa tanda bekas sujud di wajahnya? Kalau orang ahli sujud biasanya pasti ada yang Iya, makanya saya bilang, Bang, jidat gosong. Tapi kalau yang ditunjukkan di foto yang apa bulat-bulat sampai hitam kayak gitu, itu nggak ada, Bang. Itu hanya oke, orang kalau yang begitu coba berikan kepada saya tanda bekas sujud di wajah Anda. Mana? Mana tanda bekas sujudnya? Tanda bekas sujud itu orangnya akan mulus, Bang, seperti ini, Bang. Justru itu nggak pernah sujud. Di situ tidak ada tanda hitam, kan, Bang? Nggak ada tulisan akan tampak hitam tapi gitu. Kan ada tandanya, kan? Ada tandanya, betul? Iya, orang di wajah Anda ada tandanya? tahu. Di wajah Anda ada tandanya nggak? Berat, saudara-saudara. Ya, itulah makanya saya bilang, Bang, sulit ya.
Kalau ada bekas tandanya, kalau orang sujud terus, kepalanya terus dibenturin terus ke sajadah itu, Bang, pasti nanti ada bekas di situ, kapalan. Kalau digosok-gosok pasti ada bekas, Bang. Tapi kalau nggak digosok, hanya cuma sekedar Kalau sujud, artinya kalau jeduk-jeduk terus, Bang, ke anu sajadah, Bang, jeduk jeduk lagi. Bayangin, Bang, sehari 5 kali ditambah berapa kali berapa rokaat itu, berapa kali sujud itu, Bang. Satu kali sholat berapa kali sujud, Bang? Berapa kali kepala kebentur ke sajadah? tergantung sholatnya lah. Iya, dalam sehari gitu. berapa kali kebentur? 5. Iya, 5 kan 5 kali sholat, Bang. Tapi kan sholat sujudnya kan berkali-kali. Iya. Betul. Ya, mudah-mudahan Bang Edis jadi ini ya, nanti artinya mu'allaf dan ngerasakan sujud itu seperti apa gitu. Berat ini, teman-teman. Udah pantas loh, Bang. Artinya kopiah Abang itu udah itu pakai kopiah udah cocok betul gitu. Betul. Dengar ya. Cocok jadi mu'allaf. Mas Romli, bagaimana Anda menyuruh saya mengikuti yang seperti itu tadi? Apa yang mau dicontoh? Kecuali saya senang berarti itu kan dicontoh sama orang-orang yang senang mengkoleksi banyak perempuan. Setuju nggak? Enggak setuju. Loh, gimana? Oke, sekarang saya tanya ya. Betul atau tidak sebelum Muhammad menjadi nabi istrinya cuma 1? Istrinya 1. Sebelum Siti jadi Khadijah. nabi, sebelum dapat wahyu, Ya, betul. dia Siti istrinya cuma Khadijah. 1. Oke. Ya, Setelah jadi nabi istrinya selusin, betul? Ada khilaf sih, ada yang mengatakan 9, ada yang 11. 13. Enggak ada, 11. Ya udah, iya selusin lah, itu kurang lebih lah selusin lah itu. Betul. Ya. Oke, berarti setelah jadi nabi nambah istrinya banyak, setuju? Sebentar dulu, jangan setuju-setuju. Gini. Gimana? Jangan hanya cuman memandang dari segi karena banyak istrinya ya. Kalau menurut saya. Tapi kita harus melihat pada saat Nabi Muhammad itu diturunkan pada saat itu ya, diutus menjadi rasul. Pada saat itu kan wanita, kalau di dalam Al-Qur'an kan artinya tidak ada harga dirinya. Wanita itu tidak dihargai pada zaman itu. Artinya ketika seseorang melahirkan berarti Muhammad tidak menghargai wanita. Bukan, justru kedatangan Nabi Muhammad itulah wanita menjadi dihargain kan gitu. Berarti cara menghargainya adalah dengan cara menikahinya banyak-banyak. Ya, meskipun banyak-banyak, tapi kan coba Abang berpikir secara jernih. Masa iya seorang Nabi Muhammad yang begitu mulia di sisi Allah, atau ya belum kita, yang pasti beliau itu kan tampan. Dan kok jadi lari kemana-mana sih yang dibahas nih? Bukan itu yang dibahas, Bang. Yang dibahas begini loh. Jangan hanya cuman dipandang dari sisi Nabi Muhammad mengawini 9 atau 11 orang, tapi kita harus memandang pada saat itu kan wanita memang tidak ada harga dirinya. Itu kan Nabi Muhammad datangnya pada zaman jahiliyah. Artinya ketika seseorang melahirkan anak perempuan, di situ dianggap aib kan pada saat itu. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad, maka wanita itu menjadi berharga sampai sekarang. Seharusnya kita bersyukur loh.
menjadi umat Saya Nabi Muhammad. tidak Sehingga mengerti wanita dengan sekarang- saya tidak mengerti dengan penjelasan Anda ini. Saya malah pusing ini. Gini loh. Iya. Dengarkan Begini dulu. maksudnya Bang Edis. Gini. Jangan cuma memandang karena Nabi Muhammad gini, punya. apa tujuan Muhammad menikahi atau mengawini banyak perempuan? Iya. Kalau menurut saya sih. Jangan menurut Anda, nggak sebuah- boleh menurut Anda. Menurut istri-istrinya Muhammad apa? Tapi kan mereka di situ kan kalau di dalam Al-Quran yang penting berlaku adil. Bukan itu, Bang. Untuk Menurut istrinya Muhammad, apa tujuan daripada Muhammad menikahi atau mempunyai banyak istri, banyak perempuan? Mengangkat derajat pada para wanita. Salah. Salahnya di mana? Ayo, salahnya di mana? Baik, di dalam sayangnya Anda nggak bisa buka HP satu lagi di situ ya. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414, istrinya Muhammad berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Coba lihat. Baik, saya tampilkan. Waduh, kita harus nampilkan lagi dan lagi nih ya teman-teman. Sabar ya teman-teman ya, karena kita harus satu-satu nih teman-teman. Sebentar ya Bang ya, saya kasih tunjuk sama Anda nih. Baik, Bukhari 4414 ya. Saya balikan dulu kamera saya nih kepada Anda. Bukhari 4414. Saya balikin ya Bang ya. Oke. Kelihatan Bang sekarang? Oke. Bagaimana kalau Anda yang baca? Kalau saya yang baca nanti saya terus yang ngerti isinya. Sebentar. Oke, silakan. Mau dibaca Arabnya atau artinya? Nggak nampak Bang, nggak nampak. Bentar Bang. Kelihatan? Kelihatan? Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh dan Sebentar, Bukhari 44 ini Abu Daud. Sebentar nih, Bukhari 4414. Kelihatan? Apa kata Aisyah? Saya Aisyah berkata. Apa katanya? Oh, jangan diambil dari situnya, Bang. Coba dilihat itu untuk apa? Konteks. Oh deh, hadisnya oke itu lah. untuk Anda yang apa? baca. Ini coba Anda yang baca, silakan. Nggak nampak, Bang. Nggak nampak. Oke, ini kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita menyerahkan dirinya terus maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat Abang aja lah yang baca, Abang, coba. Baik, saya bacakan saja ya. Saya bacakan nih. Jadi suatu saat ya, Aisyah itu merasa cemburu. Nih saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami nih, Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Apa yang dimaksud menyerahkan diri? Tahu nggak menyerahkan diri ini? Terus menyerahkan dirinya terus. Nah, apakah pantas seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi Muhammad tuh boleh menggauli siapa yang dikehendaki, betul? Bukan itu. Bukan. Ini loh ayatnya ini loh. Kamu boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, ini loh, kelihatan nggak? Terus lanjut. Bener nggak dia boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki? Iya. Iya, itulah nabimu. Gimana?
sebentar, konteks ayat yang diturunkan itu untuk apa dulu? Konteksnya kata Aisyah untuk memenuhi keinginannya Muhammad. Ini loh. Robmu, aku tidak pernah melihat, bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana? Salah itu bang, konteksnya dalam yang ayat yang diturunkan ketika itu boleh ditangguhkan dan boleh digauli, itu masalah rujuk itu bang. Coba ayat, coba lihat abang. Boleh ditangguhkan, itu masalah rujuk. Misalkan umat muslim itu kalau dalam Islam itu masalah rujuk itu bang, bukan masalah masalah itu. Ya sudahlah Mas Romli, intinya yang mau saya bilang begini Mas Romli, kalau kita sudah tidak ada kejujuran dalam diskusi, kita nanti akan muter-muter terus saja di situ. Tidak, ketika itu yang ketika abang katakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat itu boleh digauli istrinya dan boleh ditangguhkan, itu masalah rujuk itu. Bang, itu perkara mengenai perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad, Bang. Bukan soal istri-istrinya. Contohnya gini, contoh. Datang seorang perempuan, wahai Muhammad, saya menyerahkan diri kepada Anda. Begitu, lalu Aisyah tuh cemburu. Pantas nggak wanita kayak begitu menyerahkan diri kepadamu? Iya, yang konteks dalam menyerahkan diri itu ketika coba di situ kan ada ayat yang diturunkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran kan gitu. Ya kan? Iya, diturunkanlah ayat, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, bahkan kamu boleh menggauli istri-istri yang sudah kamu cerai, tidak ada dosa bagimu. Iya, makanya kata Aisyah, makanya Aisyah ngomong, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali dia sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Itu. Nah, itu konteksnya bukan untuk nafsu, bukan nafsu lelaki terhadap wanita, tapi itu rujuk bang. Dalam Islam, kalau misalkan Aisyah yang sudah ngomong, Anda yang ngelawan. Yang ngomong itu Aisyah, istrinya dia sendiri. Iya, konteksnya salah. Abang itu mengambil masuk ditujukan untuk memojokkan gitu, memojokkan hawa nafsu. Saya tidak gitu memojokkan, Bang. Saya ini hanya mengatakan yang fakta-fakta. Ngeles saja dia, teman-teman. Ya sudahlah, Bang Romli, bukan ngeles. Gini. Anda ini terlalu besar hawa nafsu ingin membantah, tetapi terlalu kecil hawa nafsu untuk belajar. Jadi saya sarankan kepada Anda belajar dulu baru naik lagi ke sini ya. Setuju? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan abang, iya bang ya. Cocok abang pakai peci. Semoga Anda bertaubat dan mengikuti kebenaran ya. Mudah-mudahan abang diberikan jalan kebenaran. Iya, Anda yang masih minta-minta ditunjukkan jalan kebenaran kok malah mudah-mudahan saya. Gimana sih? Heran loh. Oke nih, Aisyah udah datang nih. Aisyah, dia sudah muncul nih. Silakan Aisyah. Silakan Aisyah, nyalakan kamera dulu. Halo Aisyah. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Anda Aisyah kok laki-laki nih Anda ini. Anda Aisyah tapi laki-laki. Silakan, kamera nyala dulu. Oke. Dia lagi. Aduh. Sebentar kamu Aisyah, sebentar Umar, sebentar Udin. Awal aja Anda sudah kalah sama saya. Awalnya saja. Belum mulai debat kita, udah kalah Anda. Udah Umar, kamu belajar dulu sana. Capek saya Umar. Ya tidur dulu di bawah sana. Mumet saya kepala saya. Ya teman-teman,
sehubungan ini sudah hampir jam 10:30 malam teman-teman. Kita berhenti sejenak dulu teman-teman, karena saya ini udah 2 kali siaran ya teman-teman ya. Jadinya kita sudah, kalau di total ini sudah hampir 3 jam. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Saya juga ini agak pilek teman-teman. Oke, rehat dulu ya. Oke, kita rehat dulu sebentar. Apakah nanti lanjut atau tidak kita belum tahu ya teman-teman ya. Saya rehat dulu sebentar. Kita nanti entah lanjut entah tidak. Makanya teman-teman pantengin terus. Kalau yang mau istirahat juga istirahat. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan juga teman-teman. Oke, kita rehat dulu. Sebelum saya tutup acara saya teman-teman, sekali lagi teman-teman support dan dukung channel ini ya teman-teman ya. Tap-tap layar. Teman-teman bisa membagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang menurut teman-teman itu penting untuk mendengar siaran ini teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman ada teman-teman yang pengen mualaf atau teman-teman yang pengen masuk Kristen, ini sangat cocok sekali ditonton oleh mereka-mereka. Bagikan kepada mereka ya teman-teman ya. Kemudian tap-tap layar. Saya ucapkan juga makasih kepada teman-teman yang sudah mensupport. Bang Tobias, makasih banyak Bang Tobias sudah sering support. Dan teman-teman yang belum pernah mensupport sama sekali, teman-teman juga bisa mensupport. Tapi kalau teman-teman juga tidak punya berkat berlebih, jangan memaksakan diri. Teman-teman hanya tap-tap layar saja, klik suka, itu bagikan dan lain sebagainya, itu sudah sangat mensupport ya. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Waduh, makasih Bang Tobias, terima kasih banyak Bang Tobias, makasih singanya. Aumannya itu cetar membahana. Ya teman-teman, makasih banyak ya Bang Tobias, makasih banyak. Teman-teman juga, teman-teman kalau mau mensupport juga secara finansial langsung, teman-teman bisa mampir ke profil saya nih. Ketik aja profil saya, teman-teman nanti bisa lihat di situ teman-teman. Hati-hati teman-teman, video saya tadi itu nanti dicolong sama orang, karena banyak akun-akun di luaran sana itu akun-akun pura-pura edis begitu ya. Teman-teman, saya tidak pernah punya Kiris, tidak pernah punya Instagram. Kalau ada Instagram edis berarti sudah pasti akun bodong, teman-teman ya. Karena sekarang sudah ada teman-teman, ada akun ya, itu bikin Kiris namanya Edi Sidabutar. Bayangin tuh. Bisa kan? Saya tidak pernah pakai itu, yang saya punya cuman satu itu teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman itu kalau mau mensupport jangan sampai ketipu ada di luaran sana akun-akun bodong. Ya, kita rehat dulu. Sekali lagi makasih banyak Bang Tobias dan juga teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya rehat dulu sebentar. Saya juga mau sarapan dulu. Semoga nanti kita bisa lanjut lagi kalau kita bisa lanjut, ataupun saya nanti bisa main-main ke tempat-tempat yang lain begitu. Terima kasih Bang Yosua, terima kasih. Oke teman-teman, kita